Oke guys, jadi di video kali ini gue akan coba ganti shock bagian depan dari Altis gue ini ya. Jadi ini kelanjutan dari video sebelumnya, dimana gue udah ganti shock bagian belakangnya. Dan ternyata nggak terlalu susah ya. Jadi kali ini gue mau coba ganti juga yang bagian depannya sekalian. Nah ini kebetulan karena tanahnya nggak rata ya, jadi harus diganjel dengan batu-batu kayak gini ya, supaya waktu ngangkatnya pakai dongkrak lebih gampang ya. Nah sekarang kita buka bannya, kita langsung impact aja untuk ngebuka baut dari bannya ini langsung. Nah setelah dibuka kita bisa lihat ini strut bagian depannya ya. Jadi terdiri dari shock sama springnya. Nah di sini ada beberapa bagian yang harus kita buka untuk bisa mengakses si shocknya ini. Nah pertama kita perlu ngebuka si link stabilnya ya. Di sini ada koneksi link stabil, jadi koneksi dari shock ke sway barnya kita harus buka. Kemudian kita harus buka juga ada ini ya, dudukan kabel-kabel ya, kabel rem sama kabel ABS ya, kita harus juga lepasin. Terus kita harus buka juga dua baut utama ini yang hubungin si shock sama knuckle rodanya ya. Nah ini emang agak berat, jadi langsung kita impact aja ya. Nah, jadi kita pakai kunci ring megang bautnya, kemudian kita pakai si impact untuk membuka murnya. Nah jadi ini adalah murnya ya, yang bagian atas sudah kita buka. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Nah ini adalah mur kedua ya, jadi kita udah buka dua-duanya. Nah kita bisa coba lepas dua bautnya dan pastiin aja si knuckle-nya ini bebas bergerak ya dari shocknya. Nah setelah itu kita mungkin pasang satu aja dulu bautnya lagi untuk penyangga sementara sebelum nanti shocknya dilepas. Nah sekarang kita lanjut ke yang sisi penumpang. Cara yang sama, kita buka link stabil, buka dudukan kabel-kabelnya, dan kita buka dua baut utama yang menghubungkan si shock dengan knuckle rodanya juga. Nah setelah itu kita mulai akses ke bagian mesin ya. Nanti di sana kita bisa lihat 3 buah mur yang hubungkan si shock dengan chassis mobil ya. Jadi ada 3 mur di kiri dan kanan. Jadi bisa dilihat di video ini ya, dengan saya tandai dengan panah putih ini ya. Nah yang di sisi pengemudi ini agak susah ya, karena memang tempatnya agak sempit. Jadi ada beberapa pilihan. Yang pertama, bisa kita bongkar dulu aja. Jadi kita harus bongkar wipernya, bongkar plastik yang hitamnya ini ya, dan lain-lain. Baru kemudian kita bisa buka. Kita pakai opsi kedua. Jadi saya pakai kayak kunci ring yang ada ratchetnya ya. Jadi bisa masuk ke sela-sela, terus kita buka dari sana pelan-pelan ya. Jadi lebih cepat ya daripada harus bongkar-bongkar satu-satu ya. Jadi ini adalah bagian di sisi penumpang ya. Jadi ada 3 mode juga yang harus kita buka. Nah ini lebih mudah untuk diakses karena space-nya lebih besar ya. Jadi untuk ngebukanya lebih gampang ya. Nah karena emang lebih gampang di sisi penumpang, jadi gue bakal mulai dari sisi penumpang, beresin yang sisi penumpangnya dulu, baru kemudian kita pindah ke yang sisi pengemudinya. Nah di sini pastiin dulu aja semua kabel-kabel udah aman, nggak ada yang menghalangi. Jadi pas nanti kita bakal pas ini ya shocknya, kabelnya nggak ketarik gitu ya, supaya nggak rusak. Nah tambahan buat yang di atas tadi ya, jadi 3 mur ini kita buka 2 mur dulu aja. Nah 1 murnya dibiarin dulu aja ya, nanti pas kita mau ngambil si shocknya baru kita sambil satu tangan megang shock, di mur yang terakhir ini kita lepas. Sehingga tujuannya adalah supaya mur yang terakhir ini untuk megang si shocknya tetap ada di atas, sehingga mempermudah ketika kita nanti mau ngambil shocknya keluar. Nah ini kita coba lihat aja ini shocknya kondisinya seperti apa nih ya. Jadi kalau kita lihat dari luar sih fisiknya relatif masih oke ya. Jadi nggak ada tanda-tanda robek yang parah atau kerusakan di pednya. Jadi tapi untuk shock nanti kita akan bongkar, kita lihat shocknya kondisinya seperti apa ya. Nah ini saya beli juga nih ya shock barunya, ini OEM, brandnya juga sama Tokicho ya, kayak yang belakang. Nah ini dilihat dari kayak posisi buat dudukan kabelnya dan dudukan springnya ini sama persis ya dengan yang bawaan Toyotanya ini. Nah ini beberapa komponen lain yang saya beli juga ya. Jadi komponen mountingnya buat si shocknya saya beli juga, tapi mereknya ini RBI ya, jadi OEM juga. Saya juga beli dudukan karet buat springnya juga yang baru ya, kita ganti karet-karetnya semua yang baru. Gue punya juga karet bootnya, dan juga ada kayak karet stoppernya sekalian. Ini mereknya Faber yang kayaknya masih oke lah ya. Nah sekarang kita coba bongkar nih di strutnya ya, kita pisahin shock dengan springnya. Kita pakai juga di sini kita pakai spring kompresor ya, untuk kompresi springnya supaya kita bisa bebas ngelepasin si shocknya. Nah di sini kita buka tutup bagian atas dari mounting karetnya ini, kemudian kita buka murnya yang ngunci
si spring dengan shocknya ini ya. Pakai impact aja langsung. Kita buka pelan-pelan. Di sini ada dudukan mountingnya. Dan lihat kondisinya emang udah agak rusak gitu ya. Kita punya ada top plate-nya untuk sambungan ke karet dan mountingnya. Kemudian kita pisahin aja di sini bagian shocknya dari spring. Kita bisa lihat di sini ya. Dan juga ada karetnya udah ketas-ketas ya. Ini dudukannya udah robek juga. Nah ini bootnya. Bootnya sih sebenarnya masih bagus tapi kita ganti aja sekalian. Nah kita cek di sini shock lamanya ya. Kita coba tekan dan ternyata di sini kita bisa lihat bahwa emang ya shocknya juga emang harus diganti ya karena masih ada dikit ya, cuma udah ya hampir mati lah gitu. Nah kita coba bandingin sama yang masih barunya. Nah, yang baru kita gua tekan dia langsung balik ke posisi semula. Jadi emang itu bedanya antara yang shock yang masih baru dengan yang udah lama banget yang harus perlu diganti. Nah sekarang kita susun balik aja ya. Kita rakit ulang. Jadi dari shock yang baru ini kita pasang karetnya, dudukan buat springnya. Ini tinggal dipasin aja posisinya karena udah posisi karetnya yang pas buat dudukannya, ada kayak cekungan gitu ya. Udah kita pasang karet stoppernya juga di sini ya dengan yang baru. Kita pasang posisinya ya seperti yang sebelumnya. Kemudian kita pasang springnya. Nah springnya ini ujung dari springnya ini pas di tempat tadi ya, cekungan tadi ya, supaya buat nahan springnya tadi. Nah kemudian ya, kita siapkan karet bootnya yang kita pasangin di plate mounting topnya, dan juga kita siapin mounting shock bagian atasnya yang kita sambungin ke chassis mobilnya ya. Jadi kita siapin ini, setelah itu kita pasangkan murnya untuk ngencenginnya sementara. Nah kalau udah cukup kenceng kita bisa buka spring kompresornya. Nah udah jadilah ini hasilnya ya setelah diganti ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah sih ya. Nanti kita kencengin lebih lanjut nanti di mobil ya. Setelah ini kita bawa ke mobil. Ini untuk bagian penumpang dulu ya. Nah untuk masanginnya kita ini aja pasin dulu tadi si 3 baut tadi ke lubang di sasis mobil bagian atas. Nah setelah itu kita pasangkan murnya untuk nahan si strata yang baru ini di mobil. Kemudian kita pasangkan lagi 2 mur utamanya yang menghubungkan di shock dengan knuckle roda. Terus kita pasang komponen-komponen lainnya kayak ring stabil, dudukan untuk kabel-kabel ya. Dan setelah itu kita kencengin ya. Ini kurang lebih hasilnya. Jadi sebenarnya simple dan gak terlalu susah ya. Cuma memang perlu alat-alatnya yang sesuai ya supaya prosesnya gak susah. Nah kemudian kita kerjain juga untuk yang bagian pengemudi sama persis seperti yang di bagian penumpang ya. Jadi kita buka dulu 3 mur yang bagian atas. Setelah itu kita pelan-pelan keluarkan nanti ya si strutnya ya, shock dan springnya dari mobil. Ya, kita bisa ini setelah dikeluarkan ya, jadi dari atas ini ya 3 lubang di atas tuh ya tempat tadi. Nah hal yang lupa saya bilang di sini ya, jadi si mounting plate-nya tadi yang tipis itu ya, dia tuh bentuknya agak nggak simetris ya, jadi agak ada bagian yang agak lebih panjang deh, jadi nggak bulat gitu ya. Nah itu kalau saya lihat sih yang bagian agak meloncongnya itu adalah bagian yang menghadap ke arah luar, jadi ke arah roda ya. Nah kemudian di strut bawahnya ini sebenarnya udah dikasih tanda ya pakai titik ini ya. Jadi bisa dilihat titik yang atas ini harus segaris dengan titik yang ada di pair, kemudian segaris dengan sambungan ke knuckle roda, jadi arahnya ke arah luar. Jadi nanti pas ngerakit ingat aja bahwa bagian plate yang agak menonjol itu menghadap ke arah luar, ke arah roda gitu ya. Nah setelah itu kita sama bongkar juga, prosesnya sama ya dengan yang sebelumnya. Kompres springnya, pisahkan shock dan karet-karetnya, kemudian kita ganti dengan karet-karet yang baru, susun ulang dan pasang kembali. Nah ini setelah saya pasang kembali ke mobil, jadi setelah beres ya, jadi gua pasangin lagi ini ke sasis mobil yang bagian atas, dikencengin, kemudian gua pasang juga 2 baut utamanya yang nyambungin ke knuckle roda. Nah terus gua hubungin komponen-komponen lainnya kayak ring stabil dan dudukan buat kabel-kabelnya sekalian. Nah setelah itu gua kencengin ya sesuai spek dari mobilnya ya. Jadi di sini kurang lebih kita udah beres nih ganti shock depan buat si Altis ini. Nah mungkin selanjutnya adalah tinggal di alignment aja atau spurring ya, supaya mastiin aja bahwa kalau kita nyetir tetap lurus dan bannya nggak cepat habis sebelah gitu ya. Jadi karena ada kemungkinan ketika kita ganti shocknya ini emang ada sedikit perubahan dari sudut rodanya ya. Nah jadi di sini gua bawa mobilnya ke ini ya, spurringnya di Nawilis di Bandung ya, di daerah Dago. Nah walaupun tempatnya emang gak terlalu besar ya, tapi kurang lebih servisnya lumayan bagus dan hasilnya juga lumayan oke ya. Nah jadi itu kurang lebih proses gue ganti shock bagian depan buat Altis gue ini sendiri di rumah sampai proses alignment dan spurringnya. Dan sebenarnya gak terlalu susah ya, asal punya alat-alat yang memang diperlukan ya, sehingga prosesnya gampang gitu ya.